Pongtiku pernah berkata, manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak akan rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda. Siapakah sebenarnya Pongtiku yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Tondok Lepongan, Bulan Tanah Matarik Allo. Begitulah nama yang melekat pada tanah kelahiran Pongtiku sebelum adanya nama Toraja. Pongtiku sendiri lebih tepatnya lahir di Pangala tahun 1846. Ia merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Ibunya bernama Lebo dan ayahnya bernama Karaeng Siambe, penguasa Pangala saat itu. Akan tetapi, tidak ada sumber yang mampu menjelaskan siapa saja saudara-saudara Pongtiku yang lainnya. Hal ini dikarenakan jika orang Toraja sangat mengandalkan sejarah lisan ketimbang menulis. Ini sejalan dengan catatan perjalanan Van der Lorsdrecht ketika datang ke Toraja. Dalam catatannya, ia menjelaskan bahwa sangat sulit untuk memperoleh informasi yang bisa diandalkan tentang sejarah Toraja sebelum kedatangan Belanda tahun 1906. Karena orang Toraja tidak bisa membaca dan menulis, sehingga sejarah mereka lebih mudah terlupakan. Hanya sosok seorang Pongtiku yang kemudian dikenal dalam sejarah Toraja karena perjuangannya menghadapi Belanda. Ayah dari Pongtiku yang saat itu berstatus sebagai penguasa adat di Pangala tentunya mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi penerusnya. Sementara itu, Pongtiku adalah salah satu anak yang paling sering diikutsertakan oleh ayahnya dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan masalah kemasyarakatan seperti sengketa adat dan cara-cara penyelesaiannya. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri Pongtiku. Selain itu, ayahnya kemudian memberikan nama Pong di depan nama Tiku, yang menunjukkan kastanya sebagai anak kepala suku atau adat, sehingga namanya menjadi Pongtiku. Pangala, yang merupakan tempat kelahiran Pongtiku, menjadi pusat produksi kopi pada abad ke-19, sehingga ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar Toraja, utamanya dari dataran rendah Bugis. Dengan lingkungan yang seperti itu, Pongtiku muda kemudian tumbuh menjadi anak muda yang energik dan juga dekat dengan para pedagang kopi yang sering mengunjungi desanya, sehingga ia dikenal baik oleh para pedagang yang datang ke Pangala. Inilah langkah awal jaringan kerjasama yang secara tidak langsung dibangun oleh Pongtiku. Hasil dari kerjasama ini pun baru benar-benar terasa pada tahun 1880, ketika terjadi peperangan antara penguasa di Toraja, yakni perang antara Pangala dengan Barupu. Dalam konflik ini, ia ditugasi oleh ayahnya yang sudah berusia lanjut untuk memimpin laskar Pangala. Berbekal dukungan dari para pedagang Bugis, Pongtiku mampu menaklukkan Barupu dan ia kemudian diangkat menjadi penguasa Barupu, menggantikan Pasusu, penguasa Barupu yang kalah perang, sehingga secara tidak langsung Barupu berada di bawah pengaruh Pangala. Keberhasilan Pongtiku menaklukkan Barupu menjadi berkah baginya karena daerah ini memiliki sawah yang banyak dan telah teririgasi dengan baik. Sejak saat itulah, kepemimpinannya mulai diakui oleh pemangku-pemangku adat di Toraja. Ketika ayahnya meninggal, Pongtiku diangkat menjadi penguasa Pangala. Ia pun membentuk Pangala Raya yang terdiri dari Pangala, Barupu, dan Awan. Kemudian membangun sebuah sistem pajak yang terorganisir dengan memanfaatkan sawah yang ada di daerahnya. Sebagai penguasa adat, Pongtiku berusaha memperkuat perekonomian rakyatnya dengan meningkatkan produksi serta perdagangan kopi dan meningkatkan persekutuan dengan penguasa Bugis. Tidak berhenti sampai di situ, Pongtiku bahkan mendatangkan orang Bugis untuk mengajar bahasa dan tulisan serta menggunakan senjata api. Bigalke bahkan menambahkan bahwa Pongtiku melakukan korespondensi dengan negara-negara Bugis. Akan tetapi, keberhasilan Pongtiku membangun komunitas kopi di Pangala dan Toraja pada umumnya membuat negeri di luar Toraja berkeinginan
untuk menguasai perdagangan kopi di Toraja. Kondisi inilah yang kemudian nantinya dikenal sebagai Perang Kopi. Toraja sebagai penghasil kopi dengan mutu terbaik menjadi tempat yang diperebutkan para pedagang saat itu. Berawal dari keberhasilan Luwu memegang kendali perdagangan kopi di Toraja, yang kemudian bekerja sama dengan Bone, membuat kerajaan Sidenreng yang saat itu juga berusaha menguasai perdagangan kopi, menjalin kontak dengan penguasa Pangala, Pongtiku. Perang kopi dimulai tahun 1887, ketika pasar kopi Toraja didominasi oleh kerajaan Luwu dan terjadi persaingan antar sesama pedagang untuk merebut sumber kopi. Sementara itu, Pongtiku yang tidak senang dengan dominasi kerajaan Luwu dan mencoba memutus suplai kopi dari daerahnya kepada kerajaan Luwu dengan cara melarang pengiriman kopi dari utara ke Luwu yang melalui pasar Kalambe dan pasar Rantepao. Ia pun menolak untuk mengakui klaim supremasi politik terhadap kerajaan Luwu. Pongtiku yang telah menjalin kerjasama dengan kerajaan Sidenreng kemudian mengirim pasokan kopi kepada Sidenreng melalui Rantetayo dan tiba di Parepare sebagai pelabuhan utama kerajaan Sidenreng saat itu. Melihat situasi ini, Luwu kemudian meminta pertolongan kepada Bone dan juga mencari sekutu dalam negeri Toraja, yaitu menjalin kerjasama dengan Pong Maramba dari Bumtao dan juga penguasa dari Sangala. Akhirnya pada tahun 1899, pasukan ini kemudian memasuki Toraja dan menyerang Tondon yang merupakan kampung dari ibu Pongtiku. Tondong pun kemudian berhasil dirampok dan diambil alih pasukan yang dipimpin oleh Peta Ponggawae dari Bone. Pongtiku yang saat itu telah berusia 43 tahun tidak tinggal diam melihat kondisi ini bersama dengan sekutunya. Pongtiku segera mengatur siasat bersama kerajaan Sidenreng untuk kembali mengambil alih Tondon. Ternyata hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh Pongtiku. Malam itu juga, Tondon kembali berhasil diambil alih oleh Pongtiku dan memukul mundur pasukan Luwu dan Bone yang membuat perang kopi ini berangsur-angsur mulai mereda. Meskipun begitu, pedagang Toraja tetap menjalin hubungan dagang dengan Bone maupun Luwu, namun tetap dimonopoli oleh penguasa adat di Toraja. Pertempuran-pertempuran yang terjadi kemudian menyadarkan Pongtiku bahwa ia harus membangun benteng untuk memperkuat pertahanannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng pun disesuaikan dengan bentang alam Toraja yang bergunung-gunung. Maka di sisi barat dan timur Pangala dibangunlah benteng-benteng seperti Lalidong, Buntu Batu, Rinding Ala, Buntu Asu, Tondo, Kado, dan Mamulu. Di satu sisi, Belanda mulai mengendus perdagangan kopi di Toraja setelah kekalahan Bone pada Perang Kopi, sehingga membuat Belanda perlahan mulai menaklukkan Luwu dan kemudian Bone di tahun 1905. Melalui jaringan perdagangan, tersiar kabar bahwa Toraja akan digempur oleh Belanda dengan tujuan utama ingin memonopoli perdagangan kopi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penguasa adat di Toraja mengadakan musyawarah di kediaman Pong Maramba di Tongkonan, Buntu Pune, Kesu. Dalam kesempatan ini, Pongtiku turut hadir meskipun dulunya ia sempat berselisih dengan Pong Maramba. Dari musyawarah ini, tercapai beberapa kesepakatan yang dikenal dengan semboyan Misa Kada Dipotua Pantan Kada Dipomate. Pong Maramba dan Pongtiku yang memiliki pasukan paling kuat ditunjuk untuk menjalankan strategi tertentu. Pongtiku sendiri diharapkan mampu menjauhkan serangan itu dari Rantepao dan mengalihkannya ke bukit yang telah dibentengi dengan baik di Pangala. Akhirnya, pada 1906, Belanda tiba di Toraja dan dengan mudah menguasai Rantepao. Setelah itu Belanda mengirim surat kepada Pongtiku yang berisikan agar ia tunduk dan menyerah. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari Pongtiku. Pongtiku bahkan menyatakan siap berperang jika Belanda memasuki daerahnya. Belanda kemudian melakukan penyerangan ke Pangala. Namun 3 kali penyerangan yang dilakukan, semuanya tidak menemukan hasil. Keberhasilan menahan gempuran Belanda tentunya tidak lepas dari kemampuan strategi serta semangat yang dimiliki oleh Pongtiku. Selain itu, ia juga diuntungkan dalam hal penguasaan medan. Namun keunggulan Belanda di bidang persenjataan membuat mereka secara penuh mampu menguasai Pangala di bulan Juni 1906. Meski begitu,
Kondisi ini tidak membuat Pong Tiku menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk melakukan gerilya di Toraja. Kondisi yang semakin rumit memaksa Gubernur Jenderal Van Hees meminta Gubernur Swart memimpin langsung perburuan terhadap Pong Tiku di bulan Oktober. Serangan ini kemudian menewaskan ibu Pong Tiku yang kemudian mengubah jalan perlawanannya. Akhirnya, Pong Tiku menerima tawaran gencatan senjata dari Belanda guna melaksanakan pesta pemakaman terhadap ibunya. Sesuai dengan adat Toraja, maka para bangsawan harus dipestakan terlebih dahulu. Upacara Rambu Solo ini sendiri direncanakan akan berlangsung pada bulan Januari 1907. Upacara Rambu Solo terhadap orang tua Pong Tiku telah berlangsung selama 3 hari. Di tengah upacara itu, Pong Tiku telah mengirim pesan kepada Wasaruran di Benteng Ambeso bahwa ia akan segera bergabung. Karena itu, upacara ini kemudian dipercepat. Malam harinya ketika jenazah masih berada di Lakiang, Pong Tiku kemudian terpaksa meninggalkan jenazah itu untuk melanjutkan perjuangannya. Dengan menyusuri hutan Pangala, Pong Tiku menuju Buah Kayu dan kemudian bergabung dengan pasukan di Benteng Ambeso. Tetapi karena Belanda mengetahui keberadaan Pong Tiku, maka benteng ini kemudian digempur habis-habisan dan membuatnya kemudian meninggalkan Benteng Ambeso dan bergabung dengan pasukan Madika Bombing di Benteng Allah. Benteng ini menjadi satu-satunya benteng yang tersisa dan menjadi pertahanan terakhir para pembesar Toraja. Benteng Allah kemudian dikepung oleh Belanda dari beberapa sisi. Akan tetapi, strategi gerilya dalam benteng yang cukup luas ini mengakibatkan 7 kali serangan Belanda mengalami kegagalan. Berbekal meriam yang mereka miliki, Belanda tidak hentinya membombardir benteng ini. Namun serangan balasan dari Pong Tiku berupa gulingan batu besar dari atas benteng menjadi serangan yang paling ditakuti oleh Belanda. Sampai pada akhirnya, Belanda berhasil menemukan celah memasuki Benteng Allah dan membabi buta memasuki benteng serta mengejar masyarakat di sepanjang pinggiran bukit. Bigalke kemudian menjelaskan bahwa akibat dari pengejaran itu, lebih dari 900 orang dipaksa dan terpaksa melompat dari atas benteng hingga meninggal di bebatuan yang ada di bawah benteng. Dalam penyerangan ini, Pong Tiku berhasil meloloskan diri dan menuju Pangala. Dengan jatuhnya Benteng Allah sebagai benteng pertahanan terakhir, maka Pong Tiku tidak mungkin lagi mengumpulkan kekuatan. Namun kondisi ini tidaklah membuatnya menyerah. Belanda sendiri berusaha mencari tempat persembunyian Pong Tiku. Dan berkat bantuan bekas anak buah Pong Tiku, akhirnya Pong Tiku berhasil ditangkap di Lalikan pada 30 Juni 1907. Pong Tiku kemudian dipenjara di Rantai Pao sambil menunggu hukuman yang tepat dari pemerintah kolonial Belanda. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Pong Tiku akan dieksekusi mati. Pada tanggal 10 Juli 1907, Pong Tiku kemudian diantar ke Sungai Sadang dan diperintahkan mandi di sungai itu. Pada saat ia menyelam, regu tembak langsung melepaskan tembakan ke arah Pong Tiku dan menewaskannya. Dengan wafatnya Pong Tiku, maka Belanda akhirnya mulai mengatur tata pemerintahannya di Sulawesi Selatan, mengingat seluruh wilayah telah berhasil ditaklukkan. Dalam sebuah tulisan sejarah, Pong Tiku pernah berkata, "Manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai telapak kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih atau penjajah Belanda." Atas perjuangannya, putra Toraja kelahiran 1846 tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2002. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.